Setelah produk MPPT ini dipastikan bagus, kini saya bakalan membongkar isi dari MPPT Powerkeeper 20 ampere. Kenapa saya membeli MPPT ini? Itu karena saya ingin memaksimalkan hasil produksi dari PLTS yang sebelumnya dibuat. Sebelumnya saya menggunakan step down biasa dengan kapasitas 300 watt. Namun daya yang diproduksi belum pernah mencapai watt peak seperti yang ada pada label panel surya. Saya hanya bisa berhasil mencapai 131 watt di kondisi cuaca terik. Namun tingkat energi yang dapat diproduksi harian rata-rata sekitar 500 sampai dengan 600 Wh per hari dan hanya 200 Wh ketika mendung. Dan kali ini saya bakalan melihat apa sih sebenarnya isi di dalam MPPT Powerkeeper 20 ampere. Untuk membukanya kita hanya perlu membuka keempat baut pada koper belakang atau pada heatsink belakang ini. Bautnya tidak mempunyai segel, tapi bagian belakang heatsink ada beberapa yang disegel. Jika proses pembukaan ini lama, maka saya akan mempercepat proses pembukaan agar langsung melihat bagian inti dalam dari Powerkeeper 20 ampere ini. Nah, untuk bagian dalamnya kita sedikit kesulitan untuk membuka bagian dalamnya dikarenakan terdapat kabel yang saling terhubung ke koper bagian depan. Untuk membukanya saya mencari beberapa celah seperti mencabut bagian sensor agar dapat membuka salah satu bagian saja, namun bagian sensor ini ternyata sudah dilem ke bagian bodi. Pada akhirnya saya membuka baut yang ada pada bagian port USB dikarenakan baut ini bersifat bongkar pasang dan dapat kita pasang kembali. Terdapat 3 buah baut pada bagian port USB PCB yang tertempel pada kap bodi depan. Dan untuk membukanya kita harus melepas semua bagian baut tersebut. Dan beginilah tampilan bagian dalam untuk MPPT Powerkeeper 20 ampere. Untuk bagian dalamnya menggunakan PCB yang sama seperti pada kebanyakan produk generik Cina yang pernah saya beli. Dan di sini terdapat kapasitor yang ukurannya belum saya ketahui. Ada juga bagian terminal terbuat dari nikel kemungkinan ya. Ini agak berat. Dan LCD-nya ini langsung tertancap di mainboard-nya. Untuk bagian dalamnya ini mungkin saya bisa buka lagi kalau thermal paste di bagian belakangnya itu belum mengeras. Ini coba bakalan saya zoom in untuk melihat komponen dari jarak yang lebih dekat. Ada terdapat sirkuit dan 3 tombol, yang satu nggak dipakai, kemungkinan tombol yang satunya ini merupakan tombol reset. Ini kawatnya super tebal. Ini kawat pernah saya pakai di dalam kumparan bikin inverter pada tahun lalu. Dan dia menggunakan controller itu merek apa ya? Di sini terdapat salah satu screen. Ini salah satu tombolnya yang saya bilang terdapat tombol, kemungkinan tombol reset. Di sini saya bakalan mencoba membuka bagian ini dan memisahkannya dengan heatsink belakang. Jika thermal paste yang ada di belakangnya itu belum kering. Kalau sudah kering maka saya tidak akan jadi membukanya. Dikarenakan kalau kita membuka thermal paste yang sudah kering dan melengket dan kita pasang kembali, itu akan mengurangi proses pendinginan dikarenakan tidak akan lagi melekat secara sempurna ke bagian heatsink. Ya, biasanya bagian alat elektronik itu dilengkapi dengan thermal paste sejenis kapur putih seperti yang kita ketahui pada beberapa transistor. Ini saya agak kesulitan melepasnya, kemungkinan thermal paste pada bagian belakangnya sudah menempel dengan kuat. Tapi saya belum tahu apakah dia menggunakan thermal paste ataukah dia menggunakan isolasi yang berbentuk karet seperti yang ada pada BMS Dali.
Ada sih yang salah satu karet yang digunakan untuk menempelkan salah satu transistor ke bagian heatsink yang biasanya keduanya itu saling lengket. Itu kelihatan terdapat lem atau seperti thermal paste yang ada di dalamnya. Jadi saya tidak akan bongkar bagian belakangnya ini dikarenakan takut nantinya bagian belakangnya tidak lengket lagi. Oke, kita tutup kembali dan nggak perlu lagi membongkar bagian heatsink belakang. Tapi suatu saat saya bakalan bongkar kalau ada kesempatan lagi. Ini akan saya tutup kembali dan saya rapikan kembali, lalu kemudian saya pasang dan dicoba untuk digunakan selama beberapa hari. Nantikan video terbaru saya yang dimana membandingkan antara penggunaan step down dengan penggunaan STC MPPT dari PowerMR 20A ini, dan kita bisa ketahuan berapa WH yang diproduk per hari dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan step down, yang dimana saya hanya mendapat 200 sampai dengan 300 WH dalam sehari. Oke, saksikan videonya nanti ya.